Panggilan dan pesan teks telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan budaya kita. Banyak interaksi kita terjadi melalui ponsel, dan terkadang itu adalah bukti terbaik yang dapat digunakan penyelidik untuk memastikan kejahatan dapat diungkap. Nomor 10. Melissa Sims mendapati dirinya dipenjara karena kejahatan yang tidak dia lakukan. Semuanya difasilitasi oleh penggunaan AI. Setelah perjuangan panjangnya untuk mendapatkan keadilan, Melissa sekarang berharap dia bisa menjadi pendamping korban dan membantu membentuk undang-undang negara bagian dan federal di masa depan terkait penggunaan AI dan bagaimana hal itu diterapkan dalam forensik modern. Pada tahun 2024, Melissa dan pacarnya pindah dari Pennsylvania ke kampung halamannya di Collier County, Florida. Menurut beberapa sumber, pada saat kejadian, pasangan tersebut sudah putus, sementara sumber lain menyebutkan mereka masih bersama. Suatu malam di bulan November 2024, Melissa pulang ke rumah setelah seharian bekerja dan mendapati rumahnya telah diacak-acak dan dihancurkan. Dia dan pacarnya telah bertengkar sebelumnya pada hari itu, jadi dia tahu siapa yang bertanggung jawab, dan dia menelpon polisi untuk melaporkan kerusakan tersebut. Melissa mengklaim bahwa sebelum polisi tiba, pacarnya menampar wajahnya sendiri dan mulai menggaruk dirinya sendiri, sehingga ketika polisi datang, mereka awalnya mengira dia sebagai pelaku, dan dia didakwa melakukan penganiayaan. Sebagai bagian dari syarat jaminannya, dia diperintahkan untuk menjauhi pacarnya, termasuk dalam komunikasi digital. Setelah insiden dengan hukum ini, Melissa melanjutkan hidupnya dan berusaha membangun dirinya kembali. Pada tahun 2025, Melissa didatangi oleh polisi Collier County, yang menyatakan bahwa dia telah melanggar syarat jaminannya dan langsung menangkapnya di tempat. Karena dia telah melanggar jaminannya, dia dikirim ke penjara untuk menjalani hukumannya. Tetapi Melissa tahu bahwa dia tidak bersalah. Dengan memanfaatkan pendidikan dan pengalamannya sebagai asisten hukum, Melissa mulai membangun kasusnya sendiri dan membersihkan namanya sekali untuk selamanya. Setelah beberapa bulan kerja keras, Melissa siap untuk memaparkan kasusnya. Berkat bantuan para ahli keamanan siber dan komputer, Melissa berhasil membuktikan bahwa gambar-gambar yang diberikan mantan pacarnya kepada polisi telah dibuat dengan AI, dan dia tidak melanggar ketentuan jaminan penahanannya. Pada Januari 2026, Melissa Sims dibebaskan setelah menghabiskan 1 tahun di penjara untuk kejahatan yang tidak dia lakukan. Hakim Herbert Dixon mengomentari kasusnya, menyatakan, beberapa tahun yang lalu semuanya dimulai hanya dengan rekaman audio palsu, dan sekarang sudah sampai pada titik di mana video palsu dan gambar palsu dapat dibuat. Ini memang menakutkan untuk dikatakan, tapi kita tidak akan bisa lagi mempercayai apa yang kita lihat di depan kita. Melissa sekarang sudah keluar dari penjara dan melanjutkan hidupnya. Dia ingin menjadikan pengalamannya sebagai bentuk advokasi, memperjuangkan orang lain dalam posisi serupa, dan dia ingin menggunakan apa yang telah dia pelajari untuk membantu membentuk kerangka hukum ke depannya. Nomor 9, Maya Malete yang berusia 39 tahun adalah ibu dari 3 anak yang bangga dan seorang pegawai Angkatan Laut Amerika Serikat yang tinggal di Chula Vista, California. Maya tinggal di daerah San Miguel Ranch bersama suaminya, Larry, dan anak-anak mereka. Pada era 1990-an, Maya yang saat itu tinggal di Hawaii bertemu dengan Larry Malete di sekolah, dan mereka jatuh cinta. Hubungan mereka berlanjut hingga usia 20-an ketika Larry mulai bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat. Akhirnya mereka berdua pindah ke daratan utama dan mulai membangun keluarga. Segalanya berjalan baik untuk sementara waktu, setidaknya di permukaan. Tetapi ketika dekade baru dimulai, masalah dalam hubungan mereka mulai terlihat. Larry mulai curiga dan paranoid bahwa Maya berselingkuh, dan hal ini memberikan tekanan besar pada hubungan mereka. Menjelang akhir tahun 2020, Maya menemukan bahwa Larry lah yang berselingkuh, dan dia ingin bercerai. Maya terus berkomunikasi dengan keluarganya, terutama selama masa sulit ini, dan mereka bisa memberikan dukungan kepadanya. Lalu, tak lama setelah tahun baru, pesan-pesan singkat itu berhenti. Pada tanggal 9 Januari 2021, kakak dan ibu Maya mulai merasa khawatir. Mereka sudah beberapa hari tidak mendengar kabar atau melihat Maya. Hari itu, mereka berdua melaporkan Maya hilang dan mulai mengungkap jaringan kebohongan, penipuan, dan pesan-pesan aneh. Ketika polisi tiba di rumah di Chula Vista, mereka menemukan bahwa Maya sebenarnya sudah hilang sejak 7 Januari. Menurut Larry, dia terakhir kali terlihat pukul 5 sore di rumah keluarga. Dia juga awalnya memberitahu keluarganya bahwa dia mengunci diri di kamarnya pada 7 Januari dan menolak untuk keluar. Versi kejadian ini langsung menimbulkan kecurigaan pada penegak hukum, dan pencarian Maya pun dimulai. Beberapa minggu kemudian, pada 23 Januari 2021, mereka mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk rumah tersebut. Dan meskipun mereka tidak menemukan petunjuk fisik apapun, mereka menemukan rekaman audio yang kelam. Rekaman dari 7 Januari pukul 20.30 menampilkan suara tembakan dan dentuman yang khas.
dengan petugas menghitung setidaknya 8 kali. Larry Miliete berusaha meremehkan rekaman tersebut dan tidak kooperatif dengan polisi maupun keluarga Maya. Selama berbulan-bulan, penyelidikan berlangsung dalam diam. Namun kemudian pada Oktober 2021, Departemen Kepolisian Chula Vista mengumumkan bahwa Larry Miliete telah ditangkap dan didakwa atas tuduhan menghilangkan nyawa Maya. Kasus terhadap Larry sama sekali tidak berjalan mulus, dengan penasihat hukumnya mengajukan beberapa permohonan yang menyatakan bahwa dia tidak kompeten secara mental untuk diadili. Meskipun ada hambatan-hambatan ini, persidangan Larry Miliete akhirnya dimulai pada Mei 2026, di mana jejak digital berupa pesan teks dan panggilan telepon diungkap ke publik. Dalam salah satu pesan, Maya menulis, "Larry memang memiliki temperamen yang menakutkan, sesuatu yang tidak pernah dilihat orang di luar keluarga." Pagi saat dia menghilang, Maya mengirim pesan berikut kepada suaminya, "Aku tidak mau jadi istrimu lagi. Aku akan mengajukan, mau kamu suka atau tidak. Dan seharusnya aku sudah pergi sejak lama, dan kali ini aku tidak akan menoleh ke belakang." Mereka juga menunjukkan pesan teks dari Larry pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 12.30 siang, di mana dia berkata, "Aku tidak baik-baik saja, aku hampir kehilangan kendali." Puluhan komunikasi lainnya ditemukan di mana Maya mengisyaratkan kepada teman dan keluarganya bahwa dia telah diperlakukan buruk oleh Larry. Hingga Juni 2026, Larry Miliete masih menjalani persidangan. Dan penting untuk dicatat bahwa semua tuduhan yang saat ini diarahkan kepadanya masih bersifat dugaan, dan dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Jenazah Maya masih belum ditemukan, dan keluarganya masih berharap mereka akan mendapatkan kepastian segera dan bahwa dia akan selalu dikenang karena sifatnya yang baik dan penuh kasih sayang. Nomor 8. Pada pertengahan tahun 2010-an, Jack Zis Lasota yang menggunakan kata ganti she/her memulai blognya setelah memperoleh gelar ilmu komputer dari Universitas Alaska. Awalnya, blognya berawal kecil-kecilan, mendokumentasikan kehidupannya dan lamaran kerjanya ke NASA. Namun seiring waktu, Zis mulai menambahkan keyakinan radikalnya. Zis mulai mengumpulkan anggota yang merasa terpinggirkan dan dikecualikan dari organisasi lain yang berasal dari Universitas Berkeley. Michelle Zasko yang berusia 30 tahun adalah salah satu anggota tersebut. Dia tertarik pada IQ tinggi Zis dan percakapan yang merangsang intelektual. Pada tanggal 2 Januari 2023, polisi di pinggiran kota yang tenang di Chester Heights, Pennsylvania, dipanggil ke rumah Rita dan Richard Zasko untuk memeriksa keadaan mereka. Keluarga Zasko adalah keluarga yang sangat dihormati karena keduanya memiliki pekerjaan yang baik dan rumah yang besar. Putri mereka, Michelle, telah lama berpisah dari mereka setelah mengaku mengalami masa kecil yang buruk. Petugas koroner mengonfirmasi bahwa Richard dan Rita mengalami luka di kepala dan telah meninggal sejak 31 Desember 2022. Kehilangan keluarga Zasko mengguncang komunitas tersebut. Kejadian itu tampak acak, tetapi polisi percaya hanya ada satu orang yang bertanggung jawab, yaitu putri mereka, Michelle. Michelle telah terjerumus ke dalam sebuah kelompok mirip sekte. Sebuah kelompok mirip sekte terbentuk di sekitar Jack Zis Lasota, dan pada tahun 2023, kelompok tersebut sudah dituduh melakukan kejahatan serius. Mereka membanggakan diri karena bertindak berdasarkan logika, bukan emosi, dan dalam salah satu pesan kepada kelompok itu, Michelle menulis, "Setiap kali aku berinteraksi dengan ibu lebih dari sekedar basa-basi, dia menghabiskan waktu untuk menghina kehidupan yang sama sekali tidak dia ketahui." Hanya beberapa jam sebelum Rita meninggal, dia mengirim pesan kepada putrinya meminta maaf atas keretakan yang telah terjadi di antara mereka dan ingin memperbaiki hubungan. Michelle tidak pernah membalas pesan itu. Sebaliknya, polisi menuduh Michelle mengemudi dari Vermont ke Pennsylvania dengan satu tujuan. Para penyelidik hanya memfokuskan perhatian mereka pada Michelle sebagai tersangka utama. Dia telah menulis banyak pesan kepada Zizians yang berisi keluhan tentang orang tuanya, dan pada tahun 2023, dia sudah siap untuk bertindak. Tak lama setelah pasangan itu ditemukan, polisi mendapatkan rekaman CCTV sebuah mobil hitam yang membawa dua orang berhenti di rumah Zasko. Dalam rekaman tersebut terdengar suara yang berteriak, "Bu!" sebelum suara ledakan keras terdengar. Selama penyelidikan, petugas menemukan pesan teks dan catatan di ponsel Michelle yang membicarakan hal-hal yang telah dia kacaukan. Pesan-pesan tersebut berisi rincian tentang kejahatan itu, dan dia menyebutkan bahwa dia lupa mengambil selongsong peluru dari lokasi kejadian. Michelle Zasko akhirnya didakwa atas tuduhan menghilangkan nyawa kedua orang tuanya pada akhir Juni 2026 setelah pengejaran liar di seluruh Pennsylvania untuk menangkapnya. Petugas telah memberitahu media bahwa mereka tahu Michelle tidak bekerja sendirian dan sedang berusaha mengungkap rekan konspirasinya. Michelle telah bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah selama semua ini berlangsung. Dan para penyelidik masih berusaha menentukan apakah Michelle adalah orang yang menarik pelatuk atau hanya orang yang memerintahkan pembunuhan tersebut.
Dia dijadwalkan hadir di pengadilan dalam beberapa bulan mendatang, dan jika terbukti bersalah, dia mungkin akan menghadapi hukuman mati. Rita dan Richard Zasko dikenang oleh komunitas dan keluarga mereka sebagai pasangan yang hangat dan ramah. Kehilangan mereka sangat berdampak pada keluarga dan komunitas mereka, dan penting untuk mengenang mereka atas siapa mereka semasa hidup, bukan atas apa yang terjadi pada mereka. Nomor 7. Pada tanggal 19 Juni, penduduk Tuscan Loon Drive di Tampa, Florida menyaksikan sebuah kejahatan sedang terjadi. Jalan yang dulunya tenang itu dipenuhi mobil polisi, dan pada malam harinya berubah menjadi lautan cahaya biru dan merah. Tepat setelah pukul 3 sore, petugas dispatcher di Tampa menerima panggilan yang berasal dari sebuah rumah pinggiran kota yang tenang. Suara seorang wanita dengan putus asa memohon, "Tolong berhenti, kamu membunuhku." Satu-satunya yang bisa dikatakan penelpon itu kepada mereka adalah bahwa namanya Amanda Ruth. Sebagian besar panggilan tidak terdengar jelas karena Amanda memohon dan berteriak meminta nyawanya diselamatkan. Petugas operator bekerja tanpa lelah untuk melacak posisinya, tetapi Amanda berada dalam kondisi fisik yang sangat buruk dan tidak mampu berbicara. Lalu, hanya 10 menit kemudian, mereka menerima panggilan lain, dan di ujung telepon adalah Kyle Sanchez yang berusia 35 tahun, seorang analis data di Pangkalan Angkatan Udara MacDill. Awalnya, sikap tenang Kyle membuat para operator lengah, tetapi hanya dalam beberapa kata, panggilan itu langsung dinaikkan ke prioritas tinggi. "Saya baru saja mengakhiri hidup pacar saya." Para operator mendesak untuk mendapatkan lebih banyak informasi, dan Kyle mengungkapkan bahwa pacarnya adalah Amanda Rourke yang berusia 37 tahun, wanita yang baru saja menelpon beberapa menit sebelumnya. Kyle memberitahu operator bahwa Amanda sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ketika ditanya apa yang terjadi, Kyle hanya mengatakan kepada 911, "Saya punya dorongan yang tidak bersahabat dan mengambil pisau." Ketika petugas tiba di Tuscan Loon Drive, mereka melihat Kyle berlumuran merah tua. Petugas medis berjuang untuk menyelamatkan nyawa Amanda. Namun, sudah terlambat. Kyle Sanchez ditangkap di tempat dan dibawa ke penjara. Hasil autopsi Amanda mengungkapkan adanya serangan berkepanjangan yang menyebabkan memar di punggung, bibir, dan lengannya. Dalam beberapa hari setelah serangan itu, teman-teman dan keluarga Amanda berkumpul untuk mengenangnya dan menghormati warisannya. Amanda Rourke akan selalu dikenang sebagai seorang wanita muda yang cerdas dengan janji masa depan yang tak terbatas. Amanda adalah seorang insinyur dan menjadi mentor bagi wanita muda lainnya yang mengejar karir di bidang STEM. Untuk Kyle Sanchez, dia mengaku tidak bersalah pada akhir Juni 2026 dan tidak diberikan jaminan. Persidangannya diperkirakan akan berlanjut hingga musim panas dengan Sanchez tetap berada di penjara. Nomor 6. Pada tanggal 29 Oktober 2022, polisi di Santa Fe, New Mexico menerima panggilan dari sebuah alamat rumah di jalan yang tenang. Yang menelpon adalah Nyonya Apodaca yang melaporkan bahwa putranya menemukan pacarnya, Kiara McCulloch, yang berusia 19 tahun sedang memotong sesuatu di garasi yang terhubung dengan rumahnya. Beberapa menit kemudian, Isaac juga menelpon 911 untuk melaporkan apa yang dia saksikan. Dan saat dia kembali ke rumah, polisi Santa Fe sudah berada di sana. Ketika petugas masuk ke dalam, mereka menemukan tubuh Grace Jennings yang berusia 21 tahun. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Grace mengalami banyak luka, sebagian besar sesuai dengan luka akibat benda tajam yang panjang. Benda tajam tersebut ternyata adalah pedang sepanjang 3 kaki yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Kiara dan Isaac ditangkap tanpa perlawanan dan dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Isaac mengakui bahwa dia, pacarnya Kiara, dan Grace tidur di ranjang yang sama malam sebelumnya. Belakangan diketahui bahwa baik Isaac maupun Kiara pernah terlibat hubungan romantis dengan Grace pada waktu yang berbeda. Awalnya polisi kesulitan menemukan motif, sampai akhirnya mereka mendapatkan ponsel Isaac. Isaac telah mengirim puluhan pesan teks kepada Kiara tentang Grace. Yang paling memberatkan, dia berkata, "Aku ingin kamu menghabisinya. Kamu harus mengakhiri penderitaanmu dengan mengakhiri kebahagiaannya." Dalam pesan-pesan lain, pasangan itu merinci dengan tepat bagaimana mereka ingin kejahatan itu terjadi, dan mereka bahkan membahas bagaimana mereka akan membersihkan tempat kejadian perkara. Saat diinterogasi, Kiara awalnya mencoba memberitahu petugas bahwa dia percaya dirinya menderita DID, yang sebelumnya dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda. Dia mengklaim bahwa DID yang belum terdiagnosis menyebabkan dirinya mengalami kekosongan ingatan. Kiara juga mengatakan kepada mereka bahwa Isaac telah merekrutnya ke dalam sebuah organisasi bayangan bernama Ghost. Agen ini bekerja untuk menyingkirkan orang-orang jahat dan mengambil nyawa Grace akan membantunya naik pangkat. Sebagai hasil dari penyelidikan, baik Isaac maupun Kiara ditangkap dan didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama.
Kiara mendapat tambahan dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Di pengadilan, berbagai pesan antara pasangan tersebut diangkat dengan pembelaan Kiara yang berargumen bahwa dia telah dipaksa untuk melakukan kejahatan untuk Ishak. Selama persidangan, penasihat hukum Kiara berargumen bahwa dia tidak layak untuk diadili dan surat pernyataan tidak kompeten untuk diadili diajukan. Pada tahun 2022, Kiara diperintahkan untuk menjalani perawatan kesehatan mental. Pada akhir tahun 2025, sidang baru diperintahkan yang kali ini memutuskan bahwa dia layak untuk diadili. Kasus terhadap Ishak dan Kiara saat ini masih berlangsung di pengadilan New Mexico, dengan jaksa penuntut menambahkan bahwa Ishak mengendalikan pacarnya terutama secara finansial. Diperkirakan kasus-kasus ini akan selesai pada musim panas tahun 2026, dengan keduanya menghadapi hukuman yang sangat panjang jika terbukti bersalah. Grace Jennings digambarkan oleh orang-orang yang mengenalnya sebagai sosok yang cerdas, baik hati, dan penuh kasih sayang. Keluarganya berharap mereka segera mendapatkan kelegaan dan ingin masyarakat mengingat Grace sebagai gadis mereka yang cerdas dan penuh kasih sayang. Nomor 5. Christine Benfield adalah sosok penting di komunitasnya. Dia bekerja sebagai perawat perawatan intensif di bagian pediatri dan selalu bersedia membantu siapapun di komunitasnya di Herndon, Virginia. Suaminya Brendan juga merupakan warga teladan, dan mereka berdua menjalani kehidupan yang nyaman bersama putri mereka. Suatu hari, polisi menerima panggilan 911 yang aneh dan terputus. Dan ketika mereka tiba di rumah Benfield, mereka mengetahui sepenuhnya besarnya kejahatan tersebut. Pada tahun 2021, Perez Miguelas menemukan tawaran pekerjaan secara online, sebuah keluarga sukses yang mencari seorang au pair untuk membantu mereka membesarkan putri mereka. Perez yang berasal dari Brasil langsung mengambil kesempatan itu dan merespons iklan tersebut. Dalam beberapa minggu, dia mulai bekerja dan tinggal di rumah keluarga tersebut, membantu ketika dibutuhkan. Awalnya, Perez tampak seperti pilihan yang sempurna. Di usianya yang baru 21 tahun, dia bertanggung jawab, cerdas, dan baik hati. Christine menghargai bantuan itu, tetapi baru 1 tahun menjalani residensi, segalanya mulai berubah. Pada tahun 2022, Brendan dan Perez menjalin hubungan gelap di belakang Christine. Brendan mengatakan kepada Perez bahwa dia ingin menceraikan istrinya, namun semuanya menjadi rumit. Brendan memberitahunya bahwa jika dia menceraikan istrinya akan mendapatkan lebih banyak uang daripada dia dan hak asuh atas putrinya. Meskipun ada hambatan, Brendan mengatakan kepada Perez bahwa dia ingin menikahinya dan memiliki anak bersama, sehingga mereka bisa menyusun rencana. Rencana itu menjadi kenyataan pada pagi hari tanggal 23 Februari 2023. Dan pada pukul 7.47 pagi, polisi Fairfax menerima beberapa panggilan telepon yang langsung ditutup. Lalu, pada pukul 8:02 pagi, mereka menerima panggilan dari Perez. Dalam panggilan itu, dia terdengar memohon bantuan. Di latar belakang panggilan ini, Brendan terdengar berteriak, "Ada seseorang di sini, aku memukulnya, dia menusuknya, ada beberapa bekas di lehernya, apa yang harus aku lakukan?" Ketika petugas tiba, mereka menemukan Christine sudah meninggal di kamar tidur. Tubuhnya memiliki beberapa luka tusukan yang dalam, tapi dia tidak sendirian. Polisi juga menemukan jasad Joseph Ryan. Ketika keluarga Christine diwawancarai, mereka tidak mengenal Joseph dan saat itulah rencana tersebut terbongkar. Brendan menjadi tersangka utama dan catatan teleponnya diperiksa. Tidak hanya dia dan Perez berkomunikasi secara intens, tetapi dia juga telah berupaya keras untuk menciptakan kejahatan yang sempurna. Dia telah membuat akun di sebuah situs dewasa yang ditujukan bagi orang dengan fantasi-fantasi gelap seperti BDSM. Profil itu dibuat atas nama Christine dan di profilnya tercantum fantasi-fantasi yang mengundang pria datang ke rumahnya. Brendan telah memasukkan semua informasi pribadi Christine dan sedang menunggu pertemuan itu terjadi. Jadi ketika Joseph Ryan tiba, Brendan pun menyerang. Setelah Joseph meninggal, Brendan berencana menyerang istrinya dan membuatnya terlihat seolah-olah Joseph yang melakukan perbuatan itu. Untungnya, forensik modern berhasil mengungkap ini dengan cepat. Perez dan Brendan segera ditangkap dan proses hukumnya memakan waktu beberapa tahun. Pada April 2026, Perez setuju untuk menerima perjanjian pengakuan bersalah, di mana dia akan bersaksi melawan Brendan dengan harapan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Di persidangan, hakim mengabaikan rekomendasi ini dan Perez dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Pada tanggal 5 Juni 2026, Brendan Benfield akhirnya menghadap hakim. Dia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Christine akan selalu dikenang sebagai jiwa yang baik hati yang memberikan segalanya untuk merawat orang lain. Warisan beliau akan terus hidup melalui putrinya yang membawa semangat penuh kasih yang sama setiap harinya. Joseph Ryan tidak dikenal oleh keluarga dan merupakan korban yang dipilih secara acak. Semoga kenangan mereka tetap hidup selamanya. Nomor 4.
Hannah Neville yang berusia 26 tahun dan Roberto Tanner yang berusia 27 tahun menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia di Stromsburg, Nebraska. Pasangan suami istri itu sedang menata kehidupan baru mereka pada Januari 2026 karena mereka baru saja mengetahui bahwa mereka sedang menantikan anak. Keluarga pasangan itu berkumpul mendukung mereka dan semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Pada 15 Januari 2026, teman sekamar Hannah menelpon polisi untuk melaporkan temannya hilang. Dalam laporannya, dia memberitahu polisi Polk County bahwa terakhir kali dia melihat Hannah adalah pagi itu ketika Hannah meninggalkan rumah mereka untuk menjemput suaminya dari Lincoln, sekitar 111 km dari Stromsburg. Temannya mulai curiga ketika pasangan itu tidak pernah kembali ke rumah. Selain itu, Dr. Hannah juga menghubungi polisi ketika Hannah tidak datang untuk pemeriksaan rutin. Pada tanggal 16 Januari, mobil Hannah ditemukan hangus terbakar di Jalan 39 dan Cornhusker di Lincoln. Penemuan ini meningkatkan intensitas penyelidikan dan kekhawatiran dari keluarganya. Ketika petugas mencoba menelpon Hannah untuk memberitahunya tentang mobilnya, mereka mendapati teleponnya tidak aktif. Pada tanggal 15 Januari, Departemen Kepolisian Lincoln menemukan 2 kumpulan sisa jasad manusia. Pengujian forensik kemudian membuktikan bahwa jenazah tersebut milik pasangan yang hilang itu dan perburuan terhadap pelaku pun dimulai. Para penyelidik mengetahui bahwa ponsel Hannah masih aktif pada hari ia menghilang. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil catatan tersebut beserta catatan milik suaminya. Data ponsel menunjukkan bahwa mereka terakhir terlihat di rumah Sterling James yang berusia 24 tahun, saudara tiri Tanner, dan istrinya Sadie Titus. Saat mengunjungi Sterling, kasus ini mulai menemukan titik terang. Menurutnya, pada tanggal 15 Februari, dia memanggil saudara tirinya ke rumah untuk membahas pesan teks yang mengkhawatirkan yang telah dikirimkan Tanner. Isi pesan-pesan tersebut tetap tidak diketahui, tetapi Sterling dikatakan percaya bahwa pesan-pesan itu membahayakan keluarganya. Ketika Tanner tiba, Sterling mengaku mereka terlibat dalam pertengkaran hebat dan Tanner mengancam akan mengeluarkan senjatanya. Beberapa saat kemudian, dia mengaku bahwa Tanner dibawa pergi oleh seseorang yang mengendarai SUV coklat. Para saksi membantah cerita ini, dengan salah satu saksi mengaku melihat Sterling di propertinya dengan tubuh seorang wanita tergeletak di tanah. Mereka kemudian melihat Sterling memasukkan tubuh itu ke dalam SUV yang mirip dengan milik Hannah. Sebagai hasil dari penyelidikan, Sterling dan Sadie didakwa, dengan Sadie hanya didakwa karena membantu dan bersekongkol. 4 orang lainnya sejak itu telah ditangkap karena mengutak-atik dan menghancurkan barang bukti. Hingga saat publikasi, kasus terhadap semua terdakwa masih berlangsung, dengan persidangan diperkirakan akan dimulai pada akhir tahun 2026 dan berlanjut hingga 2027. Kehidupan dan warisan Hannah dan Tanner akan selalu hidup melalui teman-teman dan keluarga mereka. Keluarga mereka ingin pasangan tersebut dikenang karena cinta mereka satu sama lain, cinta mereka kepada keluarga dan kepada komunitas mereka. Mereka akan sangat dirindukan dan dikenang selamanya. Nomor 3. Pada tahun 2024, seorang wanita anonim, Nona X, mengajukan pengaduan pidana terhadap seorang petugas veteran kepolisian Honolulu, Christopher Moon, yang berusia 52 tahun. Sampai saat itu, Christopher telah menjadi petugas teladan dengan pengalaman bertahun-tahun. Tak lama setelah tuntutan diajukan, wanita tersebut menarik diri dan penyelidikan pun dihentikan. Pada tahun 2023, Christopher dan Nona X memulai sebuah hubungan, dan dalam beberapa minggu pertama, semuanya berjalan baik. Tetapi tidak butuh waktu lama sampai masalah mulai muncul. Menurutnya, mereka bertengkar puluhan kali, tetapi tidak pernah sampai terjadi kekerasan fisik. Namun, itu berubah pada 30 Mei 2024 ketika Chris dituduh menandu pacarnya saat itu. Nona X menelepon 911 dan ketika polisi tiba, dia mengalami luka di wajahnya. Menurut laporan, Nona X enggan mengajukan tuntutan karena dia percaya tidak akan ada tindakan apapun karena senioritas Chris di kepolisian. Meskipun dia ragu, Departemen Kepolisian Honolulu tetap melanjutkan tuntutan dan Chris pun ditangkap. Hanya sehari kemudian, Nona X menerima pesan teks dari atasan Chris yang mengatakan, "Saya harap dia tidak dalam masalah. Saya tidak pernah mengajukan tuntutan. Itu hanya sebuah pertengkaran." Beberapa hari kemudian, Nona X mencabut pernyataannya dan dengan demikian juga pengaduannya. Lalu pada tahun 2025, sesuatu berubah dan Nona X memberitahu atasan Chris bahwa dia harus dibongkar. Yang terjadi selanjutnya adalah sekumpulan tangkapan layar yang telah dia kirimkan kepadanya. Pesan-pesan itu diduga merupakan percakapan antara Chris dan kepala investigasi di kantor kejaksaan. Dalam salah satu pesan, kepala investigasi menulis, "Jika ini berlanjut, saya tidak punya pilihan selain menghubungi layanan pelindungan anak sendiri. Dengan apa yang kamu miliki, itu menunjukkan gangguan mental yang serius dan bahwa anaknya sedang dibahayakan."
Dalam pesan lain, kepala investigasi terlihat menghibur Chris. Kami tahu seberapa besar keinginanmu untuk melindunginya, tapi itu akan di luar kendalimu jika ini berlanjut lebih jauh. Pakar forensik digital dengan cepat dapat menentukan bahwa Christopher Moon telah mengirim pesan-pesan ini kepada dirinya sendiri dan telah menyamar sebagai kepala investigasi. Kepala investigasi dari kantor kejaksaan juga mengonfirmasi bahwa dia tidak pernah melakukan kontak dengan Nona X. Setelah penyelidikannya membingungkan, Chris secara resmi didakwa dengan 2 tuduhan menghalangi proses hukum, 2 tuduhan mengintimidasi saksi, 2 tuduhan memengaruhi keterangan saksi, dan 1 tuduhan penyalahgunaan. Para penyelidik meyakini bahwa dia merekayasa pesan-pesan ini untuk memaksa dan memanipulasi Nona X agar tidak berbicara dengan polisi tentang perlakuan buruk yang dia alami selama hubungan mereka. Christopher Moon akan segera diadili dalam waktu dekat dan gabungan dakwaan yang dihadapinya bisa membuatnya didenda lebih dari $32.000 atau menghabiskan waktu yang cukup lama di penjara. Nona X dan Departemen Kepolisian Honolulu serta banyak pihak lain di kalangan penegak hukum berharap bahwa kasus ini akan menyoroti kelemahan dalam sistem hukum dan memberikan kerangka kerja yang lebih baik agar para korban didengarkan dan keadilan dapat ditegakkan. Nomor 20. Molly Hemby yang berusia 28 tahun tampak seperti ibu-ibu lainnya di Wheatland, Wyoming. Dia membiarkan anak-anaknya bermain di hamparan luas dan dia serta suaminya, Tuan Hamby, bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang baik bagi mereka. Namun, di suatu titik selama pernikahan mereka, segalanya mulai berantakan. Pada akhir Maret 2026, keduanya sedang mengalami masalah, terus-menerus bertengkar satu sama lain. Karena masalah-masalah ini, Molly dan anak-anaknya pindah sementara dari rumah untuk memberi ruang bagi pasangan itu menyelesaikan masalah mereka. Pada tanggal 21 Maret, Molly sudah siap untuk kembali ke rumah dan memberi hubungan mereka kesempatan lagi. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, sampai Tuan Hamby meminta untuk melihat pesan-pesannya. Tampaknya dia curiga ada perselingkuhan, tapi apa yang dia temukan ternyata jauh lebih buruk. Saat dia membuka aplikasi pesan, sebuah pesan muncul di hadapannya. Dalam percakapan santai dengan seorang teman pria, Molly berkata, "Aku punya pekerjaan untukmu. Bisakah kamu membuat seseorang menghilang?" Dia kemudian meminta teman prianya itu untuk datang ke rumahnya sebelum akhirnya mengungkapkan targetnya, yaitu suaminya. Selama percakapan, Molly menjadi panik ketika teman prianya belum juga datang dan mengirim pesan terakhir. "Kita harus menyelesaikan ini hari ini, kalau bisa. Dia sudah beberapa kali mengancam akan mengambil anak-anak dariku. Dia tidak boleh mengambil anak-anakku." Melihat pesan-pesan ini, Tuan Hamby segera melaporkan istrinya ke kepolisian Wheatland. Molly segera dibawa untuk dimintai keterangan, di mana dia mengakui bahwa dia memang ingin suaminya pergi. Dia bahkan dengan enteng mengatakan kepada petugas bahwa dia tidak ingin tahu detail tentang bagaimana suaminya akan disingkirkan. Molly Hemby secara resmi ditangkap pada tanggal 24 Maret dan didakwa dengan tuduhan penghasutan untuk melakukan kejahatan dan konspirasi untuk melakukan pemalsuan. Jika terbukti bersalah, Molly Hemby bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Syukurlah Tuan Hamby berhasil menemukan rencana tersebut dan sekarang hidup dengan aman bersama anak-anaknya. Nomor 1. Hossein Murray yang berusia 72 tahun adalah seorang pengusaha terkenal dan disukai di Rochester Hills, Detroit. Hossein pertama kali membuka toko perhiasannya Golden Glitter di Hamtramck pada tahun 1988 dan sejak saat itu telah melayani masyarakat tanpa meminta imbalan apapun. Saudaranya Ali Murray mengatakan kepada media bahwa saudaranya akan membantu orang-orang dengan tagihan medis atau pribadi tanpa banyak tanya. Jadi ketika dia diserang di rumahnya pada 11 Oktober 2024, masyarakat pun terpukul. Banyak yang bertanya-tanya siapa yang ingin menyakiti seorang kepala keluarga yang penyayang dan hanya suka membantu. Dan hanya beberapa minggu kemudian, identitas mereka pun terungkap. Selama penyelidikan, polisi menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan 2 pekerja energi Detroit menekan bel pintu Murray. Kedua pria itu mengaku bahwa mereka dikirim untuk menyelidiki kebocoran gas di rumah tersebut dan membutuhkan akses ke ruang bawah tanah. Setelah mereka berhasil memancing Hussein dan istrinya, Linda, ke bawah, mereka mengikat Linda dan menyerang suaminya. Dalam perkelahian itu, Linda berhasil melepaskan diri dan menelpon 911. Tetapi saat polisi tiba, Hussein sudah dalam kondisi yang sangat buruk. Untuk menambah penderitaan mereka, rumah keluarga Murray telah diacak-acak, sehingga motifnya menjadi sangat jelas bagi para penyelidik. Linda berbicara dengan para penyelidik dan mengingat bahwa dia telah memasang bel pintu ring. Ketika polisi memeriksa rekaman tersebut, mereka menyadari bahwa mereka memiliki gambar yang sangat jelas dari para tersangka. Awalnya, para penyelidik berhasil mengidentifikasi salah satu penyerang sebagai Carlos Hernandez. Setelah penyerangan, Carlos melarikan diri ke Shreveport, Louisiana, di mana dia percaya dirinya aman.
Dia ditangkap pada tanggal 12 Oktober dan istrinya, Amanda Hernandez, akan menjadi saksi utama sekaligus penyebab kejatuhannya. Saat diinterogasi, Amanda langsung mengungkapkan bahwa penyerang lainnya adalah Joshua Zuazo, yang kemudian ditangkap tanpa perlawanan tak lama setelah itu. Namun yang tidak disadari Amanda adalah bahwa dia justru membuat segalanya menjadi lebih buruk. Polisi memeriksa catatan telepon Amanda dan menemukan setidaknya 89 pesan antara pasangan suami istri tersebut menjelang hari penyerangan. Dalam salah satu pesan dia menulis, "Matikan ponselmu saat kamu di sini untuk berjaga-jaga." Dan aku sangat gugup, tapi kalian sepertinya sudah menguasainya dan aku merasa lebih tenang sekarang karena kalian punya mobil pelarian yang bagus. Pastikan kamu melepas plat nomornya. Beberapa menit setelah penyerangan, Carlos mengirim pesan kepadanya yang berbunyi, "Kita kacau." Dalam pesan lain, Amanda mengirimkan tautan situs kartu identitas palsu kepada Carlos dan memberinya petunjuk tentang cara melakukan kejahatan yang sempurna tanpa ketahuan. Pada tahun 2025, Carlos Hernandez dan Joshua Zuazo dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena telah menghilangkan nyawa Hussein Murray. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Detroit akhirnya bisa bernapas lega, tetapi tahun 2026 akan membawa vonis baru. Pada bulan Januari tahun ini, Amanda didakwa dan ditangkap atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pembobolan rumah, membantu pelaku setelah kejahatan terjadi, dan konspirasi untuk melakukan penyamaran sebagai orang lain. Kasusnya saat ini sedang diproses di sistem hukum, dan para ahli menyatakan bahwa jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. Hussein Murray akan selalu dikenang sebagai pria yang baik hati dan penuh belas kasih yang tidak hanya mengabdi kepada keluarganya, tetapi juga kepada masyarakatnya. Dia meninggalkan istrinya dan putra-putranya yang akan selamanya menjaga warisannya.